dulu. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Nikokan dan tentunya selalu bersama Abang Bung yang ganteng. Nah, berbahagia sekali sahabat. Hari ini saya baru bertemu dengan Maha Guru saya nih, Pak Lin. Ya, tungkinya Lim Pak Kungkung. Dan pada momen sekarang beliau bersama istri yang tercinta datang ke Kalimantan Barat dan tiba di kota Singkawang, sekarang berada di daerah Tanjung Gundul. Dan tadi saya sempat telepon dan rupanya sedang senggang, dan sekarang kita sudah bertemu. Ngasih pu, tai sipu nih, mau banyak belajar. Rồi, ngay thằng của thì Kim Ken như chọn là ly si ở dưới on phải những cái chuyện mua hả? Như mà nhau sáu tổ sự ấy thì sắm bắt nhau cụ tá xem nào. Mẹ cụ tá. Cá si, cá si. Cá si thì còn các con thì cũng phải khéo vậy à. Thầy kêu vậy à, mặt thằng Suri. Mặt thằng Suri đấy. Ok, phải xuống này đi. Thế. Cái từ chơi ca gặp bulan jadi han cho tiền ya người tú. Ôi hồ chiếu là chỉ động đi hồ chiếu mà đi. Juga kan yang bisa untuk bulan TK di Jawa di kemudian baru kita konfrontir masalah baju salah itu sih. Lalu gitu kalau selesai Jika pulang mungkin sore lah langsung ke Sambat. Ayo, ambil Jawa. Jadi begini sahabat, ini sesi pertamanya Pak Alin kita ke sini, nanti besok itu acara ke Jawa. Jawa di daerah Matang Suri itu ada di Pak Kontikung, Ini Matang Suri, Iya. Matang Suri. Iya. Oh, Matang Suri. Oh, iya. Nah, Kontikung ya. Kontikung. Nah, ini ada pembikinan altar baru di dalam dan juga membuat pintu gerbang. Ya. Masalahnya besok mau kumpul-kumpul lihat pintu gerbang apakah memang sudah sukses, sudah kelar, apa sudah betul apa belum gitu. Ya, itu kita kalau masih kurang bagus bagaimana kita suruh bagaimana. Ya, Kalau dibaguskan, bagus, dibenarkan gitu ya. Salah. Ya, tapi Iya. tenang, ada sipu besar datang sih tenang. Mungkin sore lah gituan sikat jam 2, jam 3 kita nggak tahu lah gitu langsung ke Sambat. Nah Sambat itu Sambongja itu ya. Sambongja di Sambat ya. Sambat di Sambongja Kelenteng. Nah kita juga kayak Pulungan saya ketua. Oh ayo, saya ketua. Nah kedua namanya Ko Amyo. Nyibongja. Nah Amyo jadi kedua. Nah. Ini nomor 2. Saya kalau nggak ada di Samban, Iya, dia jadi wakilnya. Iya. Jadi mau bukanya saya berdua sama Koamnya. Saya tadi juga. Ya. Berdua mau buka itu Saknyu sama Sakma itu kiri Oh, kanan. jadi gitu. dua bola kelenteng ada bikin patung kuda sama patung kerbau. Iya. Ini acara ritual ya, ritual kayak apa menghidupkan auranya Iya. gitu ya. Itu mau buka lah gitu. Ya, Jam ya. orang bisa sambayang, orang bisa main di sono juga. Kayak bagaimana lah ikutan dari kayak Tiongkok punya kelenteng ada cuma hanya kelenteng ini cuma hanya Sambongja yang ada Saknyu. Oh ya, Yang cuma lain- satu-satunya ya, Iya. yang lainnya belum pernah ada ya. belum Ya, ini kalau luar itu biasa. biasa kan ada singa gitu kan. Ya singa sih udah tiap kali tengok. Iya. Oh, Namanya Sakma Saknyu. ya. Nah, dulu ada buka saya baru balik ke Singkawang. Saya dengar Singkawang sih ada acara GDO sama. Ya kalau gede sih enggak, cuma kita mau hormatin guru saya. Tahun ini kita belum bisa ke Sibujit, belum bisa ke Sangodelo Kampung Paling dalam. Nah, saya pikir itu biasa hormatin guru saya Mas yang Bapak hari ini ada turun ke di Singkawang. Ya. Saya minta itu berdoakan, berbersihin badan, buat ini kita punya buka haula lah. Ya. Itu, Oh, jadi saya maksudnya begini, jadi
Pak Alin ini nggak sempat ke tempat sipu-sipu kita, jadi di Singkawang dibikin antar khusus, ngundang mereka datang, itu suatu penghormatan gitu ya. Enggak undang, cuma kita. Bukan ngundang di altar. Oh iya. Maksudnya kan kita nggak sempat ke tempat Iya. beliau, Iya. nggak sempat ke jauh-jauh ke Oh, iya. pedalaman gitu kan. Jadi kita bikin altar spesial Iya. di Singkawang, khusus ngundang sipu-sipu datang, kita menghormati sipu-sipu kita kan. Di Iya. samping itu juga dengan tujuan datangnya sipu supaya bisa dibantu membersihkan aura kita Iya, gitu. buat kita aman dan buang penyakit seluruh bagaimana. Yang Ya. penting kita sehatin itu semua bagaimana dari dulu kan guru masih ada, Ya. masih kita hormatin. Ya itu jelas kalau kita nak menghormati Ya. guru, mau menghormati siapa Ya, lagi kan soalnya begitu. gini ya bagaimana kita anak buah banyak juga di Pontianak, di Singkawang, di sama di mana-mana di kampung juga banyak ya kan kita ya. Soalnya kita juga kayak di Jakarta juga banyak Nah. anak buah bisa hormatin kita. Kenapa? Dulu saya aku pasti itu wajib kan menghormati. Wajib dong. Masa nggak mau sih gue? Ya jelas setelah acara buka orang, acara apa lagi yang ada manfaatnya untuk kita semua, Tapi- mungkin itu masyarakat gitu ya. Kalau hitungnya sih kita nasib udah kayak cukup bagus itu ya. Saya udah 67 masih ada guru. Nah. Guru saya 106. Ya, Pak Siru itu Iya, ya. Pak Siru. Nah, Tingkat dia sendiri. ya. Semua udah almarhum. Saya juga ketiban rezeki, sudah pernah salaman, udah peluk. Kemarin ketemu di itu, waktu Bongja, Wonton Bongja. Oh iya. Hai Sam Bongja mau Sambong. di Sinam gitu. Sinam sembong ya. Dia lagi keundangan, saya juga ke sana sampai saya berdoa berpelukan. Biar ketiban rezeki lah bisa seperti beliau gitu, sehat. Kita tidak takut tua, cuma takut tidak sehat aja. Sebenarnya itu dia 7 saudara ya, satu perguruan itu ya. Ya. Nah, itu udah meninggal semua. Ya. Dari Pangkali Mabulung udah meninggal. Nah, atau belum meninggal kita udah puluh tahun nggak ketemu. Ya. Buat sama Panglima Galiung, sama Panglima Lagang, Panglima Libau, Panglima Jaya, Panglima Liutong udah meninggal semua. Ya. Tinggal Pak Sidu loh. Panglima Siru. Ya, tinggal dia doang ya gitu. Kalau Ya. kita tentu tetap hormatin. Kalau kita nggak hormatin ya kita nggak benar ya, benar nggak? Iyalah. Tapi Bang Niko ya, ini kita dengar apa yang disampaikan beliau ya, bahwa Pak Siru itu adalah merupakan si guru yang tersisa ya, Ya. guru yang tersisa. Nah kira-kira beliau ini belajar apa dengan Panglima Siru? Ah, iya, ini. Saya enggak, saya cuma kalau belajar di pengobatan itu umum lah gitu. Gitu. Nanti itu umpamanya orang usaha mau minta ini kita ya mudah-mudahan gitu. Kalau jodoh, kalau nggak jodoh juga nggak bisa. Ya, betul. Kalau sakit juga sama itu, kalau anak-anak sakit kalau bukan jodoh kita obati kita juga nggak bisa. Betul Ya, sekali. namanya kita doa juga lah. Ya. Ya, anak saya itu dulu saya orang Katolik juga, saya orang Katolik juga zaman dulu. Ya. Ya, tapi karena ini turun menurun dari mama saya Konghucu orang Cina, kalau bapak saya orang suku Dayak dari New Zealand. New Zealand ah. Ya, New Zealand. Ya, bapak dari kakek nenek moyang asli itu dari New Zealand. New Zealand turun 6 kilo lah, 5 keluarga itu kampung bapak saya, kakek saya. Nah, kalau nenek saya orang di Sambat masih naik itu apanya ya? Itu Sungai Bening ya zaman dulu. Oh ya, Paloh sana Sungai Dia Bening ya. masih nenek masih campuran Dayak juga. Nah, jadi sama kakek saya terakhir, bapak saya lahir di New Zealand gitu kan, dari kuku Asyuk lahir di Jawa ya. Lahir kakek saya meninggalnya di Jawa. Ya. Di Jawa Samkong. Sam Jongkong, Terbang. Iya, tahun 50-an. Bapak meninggalnya di Pontianak, Sungai Raya. Sungai Raya. Ya. Ini ngomong-ngomong rupanya sipu kita nih blasteran, sipu blasteran dari New Zealand juga ada loh sahabat ini. Kalau turunan kita dari
kakek, dari bapak itu namanya orang Iban itu suku Iban. Oh. Iban Sungkung 2. Iban Sungkung 2 berarti di Kucing sana, Ya, dekat samping Kucing. Sarawak ya. Ha. Kalau kita lewat, kalau di sini pergi lebih jauh, masih ke Pulau Sibau, masih Iya. zaman dulu masih mau 6 jam. 6 jam. Nah, kalau kita lewat di Malaysia ke Sungkung 1, Sungkung 2 itu lebih dekat. Ya, kalau Kalau Sungkung 1 itu bukan di kita sini kah? Sipu yang di apa Ledo masuk ke dalam sana naik ke atas tuh. belum gitu masih. Kalau zaman dulu mau hampir 1 bulan jalan kaki. Jalan kaki ya. Ya, kalau zaman dulu ke Sibujit aja mau 1 hari. Oh iya, benar, Satu benar, minggu benar. Di Silubat naik pelaut. Karena kemarin sejarahnya ada ya. 8 jam. Ya. Pak apa namanya itu dari Kucing membawa kayak logo matahari gini, jalan kaki dari Sungkung Iya, langsung masuk Sebujit. iya. Karena enggak boleh pakai kendaraan bawa barang itu, harus jalan kaki. Ayo. Zaman dulu mah dalam 10 tahun ya sebelum bikin jalanan itu yang jalanan Balur ini, itu kita Silubat naik perahu 4 jam. 4 jam ya. 4 jam tengah jalan kita jalan kaki 4 jam sampai Sibujit sih kita 9 jam. Iya. Itu memang ada setiap acara nyobeng di Sebujit. Profesor Dr. Patau Rubis ya. Itu jalan kaki dari Sungkung Kucing sana sampai ke Sebujit bawa barang ini nih. Iya. Yang kayak matahari bulat itu. Itu saya Kalung tuh. Melawai di Nggak boleh naik pakai kendaraan itu. Ya, Memang sejarahnya memang dia sekitar sejarahnya. 20 harus jalan kaki. Ya. tiap tahun pergi cuma Covid 3 tahun kita nggak pergi. Jadi kita lalang nggak bisa pergi gitu kan. Di sono Jakarta susah, balik Jakarta Singkawang susah gitu. Ya. Jadi 3 tahun nggak pergi. Vakum 3 tahun. Iya. Kosong. Kalau zaman dulu 20 tahun lebih loh ya. Ya. Hanya virtual aja lah ya, lama Covid ya. Ya, betul. Kalau Karena Covid. COVID kita nggak bisa pulang. Nah, yang penting sekarang kan Covid sudah berlalu. Nah, ini sudah new normal istilah untuk Kalau Covid sih udah normal gitu. Iya. Tapi kita harus jaga kalau lagi harus pakai kita masker. Covid sih memang kita ngerti lah cara. Sekarang nih begitu Pak Lin. Sekarang cuaca tuh sangat kadang-kadang panas sekali. Begitu hujan lebat sekali. Ah, ini Pak, ini bagaimana dampak Kalau dengan ya, orang ini? kalau Covid kan bukan setan, bukan makhluk, bukan apa. Jadi ini gini. Nah, kan ini cuaca. Cuaca. Nah sekarang dia si antek ini punya di hasil sao, dia lo si kem ha, katanya kasih dia man. Ayo. Ah, mấy gì xí you mày lại sẽ bị hổ you sẽ đẹp phong gì. Bisa nih sih, yuk kami ini juga kadang-kadang susah juga kalau kita pikir kalau ada kencing manis, ada serangan jantung susah juga. Takut efek oh. Nah efeknya, nah itu kalau bisa sih siau jam jok. Oh, Namanya siau jam jok itu berkaitu, kaitu buat safety, buat bilang, eunatum. Atau kita punya kayak buang kotoran di dalam namanya siau jam jok. Kalau biasa toko obat sih bisa aja bilang siau jam jok ini beli jam ini kok. Oh ya, kayak apa yang ada mok-moknya, apa obatnya ada mok-mok itu ya. Ya, kayak daun-daunnya. Namanya siau jam jok. Siau jam Untuk apa mencegah infeksi, Iya. mencegah apa maksud. Jadi itu memang khusus untuk dimakan dalam suasana cuaca seperti ini ya Bang Niko ya? Iya, iya. namanya siau tuh ya. Ya. Pokoknya maksud Pak Ali ini kita boleh mengkonsumsi bahan obat-obat yang bisa apa menawar racun Iya. untuk cuaca panas begini. Iya. Mungkin karena perbedaan suhu itu bisa menimbulkan sedikit Iya. bisa menjadi racun gitu. Jadi minum obat itu penawar racun, Jadi menurunkan panas, Ya, buang panas. Panas kan kalau terlalu panas kan sesak gitu. Ya. Tapi bisa nggak ini efek juga dari makhluk gaib? Karena lama nggak hujan, tiba-tiba hujan. Ya gaib itu paling senang dengan hujan-hujanan. Iya, itu. Jadi sih kalau nggak saya pun sao saya pun kekuatan baju lah jimhi ya mau. Itu sih kalau Jimhi mungkin kayak sawan adalah kadang ngomong ya. Ya. Kalau kita sebenarnya kalau pikir kalau Mang Jimhi ya itu ya, Ya. kalau ada bilang itu kalau Kawan bagaimana, negatif. kalau memang kalau begitu entah
mungkin seluruh dunia begitu. Oh, gitu ya. Kalau Jimmy kan satu kampung main. Kalau hawa negatif itu tidak akan terjadi serentak untuk semua di dunia ini Kalau maksud itu bukan Bang Alin. Itu mungkin dengan apa kondisi alam, kondisi Iya. geografis kan. Nah, mungkin hawa negatif bisa nongol di daerah tertentu. Jadi tidak akan sampai merata semua daerah. Wah, itu berarti ya panas kan? Ya. Hujan turun. Ya. Di atas nurunkan panas, di bawah nurunkan panas. Jodoh. Iya. Kita di tengah-tengah ini kena terus ya kan? Karena uapnya gitu loh. Jadi tergantung dari kondisi fit kita punya badan juga kan. Iya. Nah, tergantung dari itu. Ini meh kita musim kiong meh nyolok. Oh. Jika gong Jim hi mai gong si pi lai gong dia jika kayak bersatunya jika punya pikiran. Nah. Dua kita jangan banyak gaul. Ya. Kadang-kadang itu orang kalau suruh cek kita ya Nah. kadang-kadang juga ada aneh ada lucu. Ya. Kadang-kadang juga kayak perempuan jalan main Ya. kalau nggak bisa diselesaikan nggak bisa bersih juga kayak gila juga bisa. Iya, contoh. Nah, kayak kita cowok laki-laki namanya kalau kita banyak pikiran kayak gitu pikiran kita bagaimana juga kayak orang sinting bisa juga. Ya, ya. Ini maksud Pak Alin ini begini sahabat ya, ini satu statement yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Kita sering dengar orang bahwa kita terkena hawa negatif. Ah, jadi di sini Pak Alin punya solusinya bagaimana. Kita sebagai manusia tuh tiap saat harus selalu fokus. Jangan sampai gara-gara satu masalah menjadi satu beban sehingga kita tidak fokus. Kita menaruh kemana-mana pikiran kita. Nah, ini mempunyai suatu kesempatan kepada si hawa negatif itu untuk menyusup ke badan kita dan bisa menjadi penyakit atau menjadi efek-efek yang lain. Selama kita konsisten jadi manusia selalu fokus dan selalu sadar bahwa diri kita adalah diri kita, hawa negatif nggak gampang. Ya, Gitu. obat itu bukan pingsan juga harus pakai jalan otak juga. Ah, betul. Jadi ini prosesor kita di sini kita harus kontrol prosesor kita kayak komputer gitu. Ya, sama juga kalau kita lihatnya ini bukan itu bukan kita harus kita pikir dulu. Ya. Ini cara dokter harus sesuai ini. Iya. Jadi yang udah jelas di sini, setiap penyakit itu tidak juga selalu dari penyebabnya itu dari gaib, Iya. juga tidak juga selalu penyebabnya karena medis ya. Iya. Nah, yang Yang paling jelas maksud Pak Alin begini, kalau kita mempunyai suatu masalah misalnya kesehatan, kita lihat dulu, Iya. ini perlu ke dokter, apa perlu ke sinsa. Ya, Nah, ini yang perlu kita ini. telaah. Ya, Jadi kalau tidak umpama- boleh hantam kromo. Kalau umpamanya di dalam apa tumor ada apa ini harus Urusan dokter. Dicek dulu kita juga mau kayak belajar Ya. juga. Oh ini oh ini halus. Ya boleh Ini Pak Lin, misalnya ada satu masalah, sampai tua masih belum nikah apa yang siapa? Kayak mau tanya itu. juga masih pengen. Janganlah Pak Lin baginya yang belum ada. Oke. Bagi ya? Oke, Hah? ya. Nah, bagi yuk. Ya ini sahabatnya sedikit. Oke. Ini kurang ya, ini sedikit informasi tentang Bercanda ya. tentang rencana dan juga planning Pak Alin bersama Enfri ke Singkawang sudah kita dengar, dan juga masalah hawa negatif, bagaimana cara kita harus menepis hawa negatif ini sudah kita dengar. Semoga apa yang saya obrolkan, apa yang saya bincangkan dengan Pak Alin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada sahabat-sahabat mungkin yang mau konsultasi khusus dengan Pak Alin silakan ya. Dan momen kita hari ini, konten kita hari ini, semoga bisa menjadi suatu acuan yang bagus untuk kita semua, menjadi satu pedoman untuk kita semua. Kepada sahabat-sahabat yang ingin secara langsung jumpa Pak Alin, jangan ragu-ragu, mungkin kalau dia Singkawang silakan, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang. Ya, pasti.